Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kursinya mana? Tidak ada? Oh yes, tidak apa-apa. Yang itu tadi. Oke ya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bahagia enggak? Insya Allah enggak. Insya Allah ya apa enggak? Insya Allah ya, bahagia ya, semangat, semangat. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Azima, Azima lagi. Oh ya, kemarin Azima, ini Azima masih apa? Sakit apa? Ada keperluan lain atau kepentingan lain? Sakit. Oh, sebelum kita memulai pelajaran ini, mohon untuk ketua kelas pimpin doa. Ketua kelasnya siapa? Nah, tolong dipimpin doa, Mas. Wah, kok mati kayak? Amri wa ukhayatan milisani ya amin. Oke, untuk kerapian ada yang tidak rapi atau atributnya sudah lengkap apa belum? Sudah lengkap semuanya? Ya, alhamdulillah kalau sudah lengkap. Kemudian tolong dicek kebersihan. Ada sampah kecil nanti dimasukkan dalam kantong dulu, disimpan. Nanti dibuang tempat sampah waktu istirahat ya. Materi terakhir kapan? Tentang apa? Tentang sebelum ujian tentang apa itu? Ujian SAS tahun lalu. Apa? Materi apa? Mas, sebelum ujian SAS? Pancasila sebelum SAS loh. Undang-undang dasar ya, norma dan undang-undang dasar. Yang terakhir buat hak dan kewajiban tuh ya, yang dibuat di mana itu? Aplikasi apa itu? Canva juga ya. Nah, itu sebelum kita ke materi, mohon bisa untuk berdiri semuanya untuk motivasi semangat biar apa enggak kelentrak-kelentruk. Diri semuanya. Kita menyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Itu ya. Oke. Satu, dua, tiga, empat. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, Bung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, tanah airku Indonesia. Terima kasih untuk 7C. Silakan duduk kembali. Oke ya. Kemudian kalian lihat itu Garuda Pancasila itu ya. Itu yang di cengkramannya itu ada tulisannya apa itu? Bhinneka. Tahu enggak maksudnya apa itu? Berbeda-beda tetap satu jua. Sudah tahu semua ya. Nah ini, nah apa kaitannya dengan
Bhinneka Tunggal Ika dengan keberagaman. Sebelum kita nanti bahas tentang keberagaman tersebut, maka kalian harus tahu tujuan pembelajaran. Seperti sebelumnya, sesuatu yang akan kita jalani itu harus tahu tujuan pembelajaran, tujuannya itu apa. Termasuk kita belajar untuk hari ini, tujuannya apa gitu. Beda materi, beda tujuan, beda konten, beda tujuan. Nah, ini yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menghargai keberagaman suku, agama, dan ras, dan antar golongan di Indonesia dengan baik dan benar. Ada 3 tujuan di sini yang nantinya akan kita capai dalam pembelajaran keberagaman masyarakat Indonesia. Ini ada video, coba saya tampilkan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Seperti berlian yang berserak di Katulistiwa, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, ras, dan agama. Indonesia bebas untuk beragama, menjamin kemerdekaan bagi para pemeluk agama. Beribadah sesuai dengan tuntunan agamanya, tanpa paksaan dan tanpa memaksakan keyakinannya pada orang lain, tanpa menghina dan tanpa mengganggu umat agama lain. Assalamualaikum. Swastiastu. Iya kabarnya bersih-bersih. Indonesia adalah negara yang kaya akan alam dan juga budaya. Meskipun berbeda, namun perbedaan tersebut bukanlah penghalang untuk bersatunya hidup di Nusantara. Ribu pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa yang berbeda bukan pula penghalang untuk tidak saling menjaga dan saling menghormati. Tapi kita harus menghargai dan menerima perbedaan. Bersatu menciptakan kedamaian, menunjukkan sikap indahnya toleransi. Menghargai perbedaan sebagai bentuk keindahan. Hidup berdampingan walau berbeda keyakinan. Jangan sampai pudar dan timbul perbedaan. Mari kita bersatu untuk Indonesia. Persatuan yang selalu tercermin dalam semboyan kita. Bhinneka Indonesia Tunggal bersatu Ika. dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini, kalau kalian lihat di video-video sebelumnya itu ada dari Sabang ya, ada beberapa suku di sana. Kemudian kalian lihat pakaian adat yang berbeda-beda dalam suatu lingkungan. Nah, dalam suatu lingkungan ini ada kostum Cina, kostum adat ya, ada kostum Cina. Ini ada orang Tionghoa, Jawa, kemudian ada Dayak Kalimantan, kemudian ada Padang ya, Bali. Ini Bali ya, yang ini ya. Nah, ini dalam satu permainan, suatu interaksi sosial. Nah di situ.
Interaksi sosial di situ ada sebuah di mana keberagaman menjadi apa? Keberagaman Indonesia menjadi apa? Hal yang apa? Yang menjadi hal apa? Perpecahan apa konflik apa pemersatu. Selain jadi pemersatu, keberagaman masyarakat Indonesia itu menjadi kekayaan, betul, kekayaan Mbak ya, betul sekali. Terus menjadi identitas itu apa? Identitas yaitu apa? Ciri khas lah. Sini kalian bisa lihat di situ. Nah, ini informasi penilaian untuk kalian. Seperti biasanya ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Yang sebelumnya kalian sudah pahami. Di situ ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Gitu nggih. Nah ini. Kalau dilihat dari keberagaman tersebut, yaitu ada keberagaman apa aja dalam masyarakat Indonesia? Suku, ya, suku, agama, dan budaya ya. Dari keberagaman suku, maksudnya keberagaman suku itu yang bagaimana? Maksudnya apa keberagaman suku? Tahu keberagaman enggak? Arti dari keberagaman apa sih? Keberagaman. Nah, ini keberagaman berasal dari kata apa? Apa Mas? Beragam. Artinya beragam itu banyak, ragam. Banyak apa? Jenis ya, banyak jenis atau lebih dari satu. Nah, lebih dari satu. Maka disebut keberagaman. Nah, masyarakat Indonesia itu banyak jenisnya ya, dilihat dari tadi. Dari keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan antar golongan ya. Nih. Kemudian keberagaman suku, banyak suku yang ada di Indonesia. Perkiraan berapa suku ya? Berapa? 300-an ya ada. Ini banyak sekali ini suku 1.300-an. Sekarang membentuk kelompok ya. Kita bentuk kelompok 5-6 siswa dengan cara mengundi. Akan memberikan sebuah aturan main etikanya dalam diskusi hari ini mengenai keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu ketika berpresentasi nanti harus menaati asas-asas yang berlaku atau aturan yang berlaku yang kita sepakati. Satu, menghargai pendapat temannya. Yang kedua, tidak anarkis. Yang ketiga, sopan ya. Yang berikutnya keempat yaitu tidak rasis atau mengandung sara ya. Sara itu apa ya? Menyinggung perasaan temannya gitu. Kemudian yang berikutnya ketika ingin mengutarakan pendapat harus tunjuk jari. Nih. Aman, nih. Jadi tinggal satu kok lah. Masukin linting lagi, dilinting. Sekarang kalian membentuk kelompok masing-masing.
Kelompok 1 sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya kasih. Nah, ini ada lembar kerja kelompok untuk pembuatan proyek. Ini kelompok berapa? Kelompok 6, kelompok 5 ya. Ada yang belum dapat? Sudah ya? Kelompok. Kelompok 1 yaitu dicatat kelompok 1 keberagaman suku, nanti membahasnya ya. Temanya keberagaman suku. Kelompok 2 keberagaman gender. Kelompok 3 keragaman agama. Ya. Kelompok 4 keragaman ras. Ya. Kelompok 5 keragaman apa tadi? Antar golongan. Kalian nanti membahas mengenai keragaman yang sudah saya bagi tadi, mengenai apa tuh? Keragaman masing-masing temanya itu dibahas, kemudian diberikan contoh. Contoh-contohnya apa saja gitu ya. Terserah. Kemudian di dalam pembuatan proyek ini nanti bagaimana pembuatannya? Pembuatannya melalui dengan aplikasi Canva ya. Aplikasi Canva. Dibuat apa bentuknya? Hasilnya yaitu bisa bentuknya video, slide, PPT, kemudian apa lagi? Poster, benar. Terus infografis, pohon konsep. Tadi temanya apa? Kelompok 5? Antar golongan. Nah, keberagaman. Bukan. Di sini cari sumbernya di sini. Keberagaman antar golongan itu kalian jelaskan itu apa, seperti apa, ya, gitu ya. Kemudian contoh-contohnya apa? Ya di sini lah, di sini. Di sini enggak? Misal di sini pengertian keberagaman, gitu ya. Misalnya pengertian keberagaman, ya toh? Keberagaman apa tadi kelompok 5? Nah, itu pengertiannya apa? Diuraikan di sini, ditulis dulu di sini. Kelompok berapa? 3 sudah belum? 1, 2, kelompok berapa? 4 ya? Hah? 4 sudah? Jangan diisi. Nanti dibawa presentasi ya. Lembar itu nanti dibawa pas waktu presentasi. Bagi.
bantu mas. Itu kelompok ya? Yang kelompok ini? Esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan Kamu jangan tiduran. mempresentasikan Keberagaman ras. tentang keberagaman ras di Indonesia. Meja di dekat. pengertian ras. Yang Ras lain tolong diartikan dengarkan. sebagai sekumpulan manusia yang memiliki ciri fisik bawaan tertentu. Contoh keberagaman ras yaitu ras Malayan, Mongoloid, ras Melanesoid, ras Asiatik Mongoloid, ras Kaukasoid. Jenis keberagaman ras Australo-Mongoloid, Kaukasoid, Negroid. ciri fisik ras yaitu warna kulit, tekstur rambut, bentuk hidung, tinggi badan. Wilayah yang tersebar oleh ras Mongoloid: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Udah Pak. Sudah? Nah. Ya. Ada pertanyaan dan tanggapan? Aci, masuk. Ada? Awan? Oh, enggak dengar dulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang keberagaman antar golongan. Pengertian keberagaman antar golongan. Golongan yang dimaksud adalah kelompok-kelompok sosial, kondisi dalam masyarakat yang menunjukkan adanya perbedaan golongan. Dasar penggolongan dalam masyarakat adalah kekayaan, jabatan, pendidikan, dan keturunan. Sosial, budaya, ekonomi, gender. Bagaimana sikap terhadap keberagaman antar golongan di Indonesia? Mengembangkan semangat persaudaraan sesama dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Pengertian keberagaman antara golongan. Golongan yang dimaksud adalah kelompok-kelompok sosial, kondisi dalam masyarakat yang menentukan adanya perbedaan golongan. Sudah? Nah, ini dari kelompok 5 ya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Oh, oke, dah. Oke ya, dengarkan. Oke. Demikian hasil karya kalian ya, proyek kalian itu ya. Sebentar, tasnya ditaruh dulu. Nah, Mas Arif, tolong tasnya ditaruh dulu. Oke ya. Untuk selanjutnya, ya kalian sudah mengerjakan semua. Nanti yang ada kekurangan-kekurangan diedit lagi, kemudian dikirimkan Pak Nur ya, dengan saya besok. Kemudian nanti pertemuan yang akan datang kapan? Kita ya, besok ya, ada enggak? Kamis. Oh ya, besok Kamis. Nanti saya kirim link asesmen formatif dulu. Kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan kayak tadi ya. Seperti asesmen diagnosis ya, itu ya, itu. Kemudian
kalau pembelajaran seperti ini membuat tugas proyek dengan aplikasi Canva, Gawai atau Android kalian tuh seneng nggak? Seneng? Suka nggak? Suka nggak, Mbak Anis? Kenapa nggak suka? Hah? Oh, bikin kota. Tapi suka ya kalau prosesnya ya? Happy ya? Nah, sip. Nah, oke. Ngajar Pak Nur ada kekurangan enggak? Enggak. Ya gitu aja atau gimana? Gampang? Gampang dipahami. Terima kasih ya. Gampang dipahami. Ada yang lain mungkin? Mudah dipahami enggak? Mudah ya? Gampang dipahami, mudah dipahami. Kemudian untuk teknisnya kalian bisa menerima saya penyampaian materi saya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya tadi sudah kita lalui untuk proyeknya. Nanti yang kurang-kurang editing, yang kurang diedit lagi, kemudian dikirim lagi. Untuk asesmennya nanti saya informasikan setelah formatif ada sumatif atau ulangan harian pertama. Begitu ya? Oke, begitu. Ketua kelas disilakan untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak menyenangkan atau menyakiti kalian. Tolong dicek lagi buku paketnya, nanti dikumpulkan sebelum pulang ya. Jadikan satu di sini ya, yang tiket ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.